Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di ayat yang ya itu tadi seperti yang kemarin saya sampaikan ya, surat At-Taubah ini nanti surat yang akan banyak sekali menyoroti kita ya. Surat tidak enak lah. Makanya kemarin nggak diawali dengan basmalah itu kan. Suratnya itu tidak enak, suratnya itu banyak banyak menyoroti kita, mengkritik kita, mencambuk kita. Gitu. Nah, termasuk ayat ini nanti ya, ayat ini. Nanti jangan marah sama Gege ya. Saya hanya akan menerjemahkan apa adanya ya, mencoba menafsirkan apa adanya. Jangan marah ya, itu jangan mutung juga ya. Ayo kita nikmati bersama-sama, ayo kita rasakan bersama-sama ini sebagai obat kalau ternyata ini nanti menyinggung kita, berarti memang masih ada penyakit di hati kita dan mudah-mudahan sembuh. Ayo kita telan, ayo kita terima obat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah zat yang mengutus rasulnya dengan petunjuk Al-Qur'an. Nah, kita bahas petunjuk dulu ya. Kalau Quran memang itu sebagai petunjuk, maka petunjuk itu kira-kira menurut sampean berlakunya hanya pada saat diturunkan saja atau sampai nanti kiamat. Itu harus kita sepakati dulu. Kira-kira gimana menurut sampean? Sampai hari kiamat. Panjang masa sampai hari kiamat. Kalau memang sampai hari kiamat, berarti kita harus sepakat bahwa apapun yang ada di dalam Al-Quran, meskipun bicara tentang orang-orang di masa lalu, itu bisa jadi mengena juga pada orang-orang di masa sekarang, kan gitu. Misalnya ya, bicara tentang kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut. Itu kan Amerika sekarang itu konon ya, konon itu sedang mengeluarkan sebuah kitab ya, kitab agama tertentu lah, saya nggak usah sebut itu. Yang di situ itu kalau biasanya Tuhan itu kan disebutkan sebagai Hi ya, Hi itu artinya dia laki-laki. Sekarang itu mau dicoba untuk bikin kitab suci agama tertentu lah. Itu selain Hi itu juga dalam garis miring Si gitu. Jadi kenapa sih Tuhan dipersonifikasikan laki-laki? Kenapa enggak juga dipersonifikasikan mungkin perempuan? Gitu. Saking sudah mau. Nah, kenapa ya dimulai dari LGBT yang sekarang makin marah. Sesuatu yang sudah diwanti-wanti Quran sejak dulu, entah berapa puluh ribu tahun yang lalu Nabi Lut itu, kan dia bersamaan dengan Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh kan terpaut sekian ribu tahun saja. Itu berarti perawalan-awalan planet ini dihuni manusia. Nah, sampai hari ini ternyata perilaku itu masih ada, bahkan berkembang biak. Di Amerika di beberapa negara bagian itu dan tidak ada sampean misalnya toilet nanti ada ladies and gent gitu, tidak ada. Laki perempuan tidak ada. Itu katanya diskriminatif katanya. Nah, orang udah mulai nggak waras manusia itu. Tapi itulah berarti betapa Quran itu relevan di semua zaman. Nah, sekarang kita bahas Al-Huda di sini. Waladhi dialah Allah zat yang arsala mengutus rasulahu rasulnya bil huda. Berarti kalimat bil huda ini adalah fungsi dari rasul. Tupoksi, tugas pokok fungsi. Diutusnya rasul itu untuk membawa huda. Membawa apa? Petunjuk. Lah kalau Allah sampai repot-repot dalam tanda kutip mengirim rasulnya untuk membawa petunjuk, berarti kita itu kalau nggak ada petunjuk itu tersesat gitu loh. Itu harus kita pahami begitu. Apa huda itu? Quran ini itu loh. Quran ini loh ya, bukan kitab yang karangannya GG, bukan kitab yang karangannya Syekh Juwarno atau kitab karangannya siapa, enggak.
yang dijadikan petunjuk oleh Allah sebagai itu Quran ini. Sekali lagi Quran ini. Jadi kenapa saya tekankan itu? Karena sekarang ini para ruhbanan, para ini yang nanti kita akan bahas juga, para ahbarun. Siapa? Tokoh A itu malah jauh lebih percaya, jauh lebih sering dan jauh lebih bangga menyitir kalimat-kalimat dalam kitab si A si B daripada menyitir kalimat dalam Quran. Itu loh yang sekarang apa ya? Iya, jadi kalau seorang ahli agama lalu yang disitir itu hanya dari Quran, dari hadis, dari Quran, dari hadis, itu dianggap kurang alim. Nah, sementara kalau yang jarang-jarang ngintip Quran, jarang-jarang hadis, tapi dari kitab ini, kitab itu malah dianggap berarti wawasannya luas. Begitu itu. Jadi ada anomali, ada paradoks seperti itu. Padahal yang dimaksud di sini al-huda, itu terutama ya dari Quran hadis. Bukannya kita kemudian alergi terhadap kitab ini, kitab itu. Saya masih sering menyampaikan ke sampean kan, dalam beberapa referensi, oh menurut kitab ini, menurut Asy-Syaukani, menurut Imam Ghazali, menurut ini, saya tetap. Kenapa saya pakai referensi itu jika memang referensi itu mendukung dan menguatkan hujah-hujah yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kita harus menyebut Al-Quran dulu, baru kemudian mencari referensi yang menguatkan itu. Kalau memang Quran maupun hadis itu harus, sebenarnya sudah kuat, cuma kadang orang kan ya seperti itu. Jadi apa al-huda? Wadinil haqqi, dan agama yang hak ini. Apa agama yang hak? Islam. Jadi Islam itu disebut sebagai dinul haq, sebagai dinullah, banyak ya, dinul hanif. Jadi makna dari agama Islam itu adalah agama yang serah diri tunduk patuh, disebut sebagai Islam. Hanif condong, al-haq benar. Apakah agama-agama sebelumnya tidak benar? Benar, tapi benar pada masanya. Dan kemudian ketika Rasulullah Muhammad SAW hadir, berarti agama yang paling hak adalah agama Islam. Makanya dalam ayat lain disebut inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Apakah agama lain sebelumnya nggak diridhoi? Diridhoi. Tapi itu diridhoi pada masanya. Lalu kemudian masa yang selanjutnya membutuhkan nasah mansuh istilahnya. Membutuhkan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi jangan kemudian begini. Ini yang kadang keliru ya. Hanya Allah yang berhak menasah dan memansuh. Apa nasah mansuh itu? Merevisi undang-undangnya dan mengganti dengan undang-undang yang baru. Misalnya dia antar nabi dan antar rasul. Dulu khamr itu nggak diharamkan di masa nabi-nabi sebelumnya. Enggak ada pengharaman khamr. Itu. Lalu diharamkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Gitu kan? Dulu di masa-masa yang dahulu, di masa mungkin Nabi Adam atau Nabi Nuh, perintah untuk menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan sebagai aturan busana muslimah, mungkin tidak ada, belum ada. Bisa jadi karena memang kondisi sosiokultur dan kondisi sosiopsikologisnya beda. Manusia juga mungkin baru sedikit. Sehingga persoalan-persoalan sosial itu tidak berkenaan dengan busana. Tetapi begitu berlanjut di masa Rasulullah diwajibkan. Nah itu yang berhak merubah undang-undang itu melalui perutusan para nabi dan al-huda wa dinil haq ini hanya Allah. Nah sekarang beda. Manusia itu mencoba untuk mengatakan 1500 tahun yang lalu Quran diturunkan. Tapi sekarang ini kan udah beda, modern. Kita haruslah mulai mencoba untuk memikirkan revisi Al-Quran. Waduh. Dan itu sudah mulai muncul itu, pemikiran-pemikiran semacam itu, pemikiran dolim itu.
Seolah-olah dia berhak menjadi Allah yang memang dulu pernah merevisi undang-undangnya. Jadi undang-undang dalam Taurat direvisi melalui apa? Injil. Dan kita juga harus meyakini bahwa baik kitab Taurat, Zabur maupun Injil itu benar di masanya, tetapi kemudian disempurnakan di dalam kitab Al-Quran. Dan ini yang harus kita yakini bahwa liyudhirahu 'ala dini kullihi, dan untuk meninggikan, mengunggulkan agama Islam itu atas agama apapun di muka bumi yang ada saat itu. Jadi harus dipahami bahwa bukan berarti kemudian kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Suhuf yang ada sebelumnya itu keliru, bukan. Tapi mereka benar pada masanya. Analoginya gini aja lah. Analoginya gini. Kalau di tahun 40-an, ejaan yang kita pakai itu kan misalnya menulis berjuang. Itu kan berjuang. Kan gitu. Misalnya merdeka atau mati. Di dinding-dinding saat itu tulis merdeka atau mati. Kan gitu. Tulisan Surabaya. Kalau sekarang Surabaya. Surabaya. Kalau dulu Surabaya. Pakai AIA. Kenapa? Karena ejaan saat itu adalah ejaan lama. Kemudian diteruskan dengan ejaan Soeandi. Lalu ada ejaan apa itu tahun berapa itu. Lalu sampai EYD, ejaan yang disempurnakan. Sampai nulis Surabaya dengan SURABAYA tahun 45 ya disalahkan. Sebaliknya sampean menulis jarum dengan jarum sekarang ya disalahkan. Kan gitu. Misalnya ada tapi masih sekarang orang yang masih suka pakai ejaan lama untuk namanya, misalnya Juwarno dengan Dejuwarno, ya monggo lah silakan, kan memang sisa orang lama. Enggak, ini guyon. Jadi itu menunjukkan bahwa waktu itu berjalan, tapi hanya Allah. Maka ketika Nabi Muhammad SAW diutus dengan al-huda wa dinil haq, harusnya itu adalah merevisi agama-agama sebelumnya. Tapi ini hanya untuk internal loh ya, saya ini dulu bahwa supaya tidak nanti sampean rekam lalu sampean sebarkan, nanti saya dianggap penistaan agama lagi. Ini untuk internal sedang menerangkan agama Quran di kalangan umat Islam sendiri. Walau karyal musyrikun, meskipun orang musyrik tidak suka. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Orang beriman, sesungguhnya para alim, para tokoh agama di masa itu, sesungguhnya kebanyakan mereka memakan harta orang lain, orang manusia dengan cara yang batil. Pertama, bagaimana makan dengan cara yang batil? Ya, dia menjual belikan agama ini untuk harta, untuk ketenaran. Terhadap penguasa dia juga sering kan dimintai fatwa saat itu oleh para raja, ratu, kaisar mereka. Fatwa agama yang menguatkan atau membenarkan perilaku mereka, kebijakan mereka. Mau dong dikasih uang perak emas sekian kan gitu. Demikian pula kepada masyarakat, tidak berani dia mengatakan yang hak adalah yang hak sesuai dalam kitab suci mereka, yang batil adalah batil. Kenapa? Ya takut ditinggal. Nah, harta yang didapat dari ketakutan ditinggal lalu kemudian malah masih dikultus sama masyarakat, ini harta batil. Yang kedua, harta yang mereka juga tipu-tipu ya. Dulu di masanya Nabi Isa ya, itu kan para rahib-rahib Yahudi, itu di setiap depan sinagog mereka, itu kan dibuat pasar ya. Jadi selain pasar kemudian juga ada pajak untuk para rahib mereka.
yang ditarik dari masyarakat. Jadi memang bahkan di kalangan gereja pada abad pertengahan di Eropa, itu gereja itu lebih powerful daripada pemerintah. Itu fatwa gereja itu lebih powerful di masa itu ya. Kemudian revolusi industri itu kan mencoba menyibak itu semua, termasuk di Rusia, di beberapa negara Eropa akhirnya berontak kan terhadap kekuasaan gereja. Nah, sekarang kalau kita lihat di Islam sekarang, jangan-jangan kita juga terjebak begitu ya, bahwa memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Gitu kan? Makanya kayak misalnya kesana kemari bawa proposal untuk pembangunan sarana ibadah atau sarana pendidikan atau apapun, tapi kemudian tidak masuk ke peruntukannya, apalagi kemudian masuk ke kantong pribadi. Ini termasuk dari layak kuluna amwalan nasi bil batil. Wa yasudduna an sabilihi. Nah, kemarin sudah kita bahas. Jadi wa yasudduna an sabilihi tidak harus dengan cara misalnya menghalang-halangi orang mau sholat, tidak harus begitu ya. Tapi misalnya menerangkan sesuatu yang misalnya orang sudah mau pengen tahajud, tapi sampean sebagai tokoh agama lalu menerangkan tahajud itu tidak penting. Yang penting kamu itu alim. Nah, akhirnya dia nggak jadi punya semangat tahajud kan. Nah itu menjadi termasuk ansabili, wa yasudduna ansabili. Hati-hati sampean ya. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Nah ini pedes lagi ini. Jangan marahin saya ya. Ini tidak hanya berlaku untuk para rahib, para tokoh alim, untuk sampean semua ini. Siapapun orang yang menyimpan-nyimpan emas, menyimpan-nyimpan perak, lalu tidak menginfakkannya untuk kepentingan di jalan Allah, maka kata Allah, berikan kabar gembira dia, azab yang pedih. Loh, azab yang pedih, kabar gembira. Ya karena sampean sudah tahu itu tidak boleh. Dulur. Baik yang ngantuk maupun yang kriip-kriip, maupun yang melek jegler, maupun yang sambil kerja. Ini loh. Sampean ini kira-kira emas dan perak yang dimaksud di sini ini, emasnya sendiri atau emas orang lain? Emasnya sendiri. Tapi disimpan-simpan hanya untuk kebanggaan maupun untuk apapun, tidak dinafkahkan, tidak disedekahkan untuk agama. Kata Allah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Beritahu mereka, nanti di akhir episode kalian hidup itu masuk neraka jahanam itu dengan apa? Emas-emas yang kamu simpan di dunia yang tidak kamu zakati terutama, yang kamu simpan-simpan tidak kamu sedekahkan untuk agama, itu nanti akan dipanaskan di neraka jahanam. Lalu kemudian setelah panas membara, emas perak dan hartamu itu akan disetrikakan di dahimu, di lambungmu, di punggungmu. Naudzubillah min dzalik. Gus, saya enggak punya emas, punya deposito, punya. Loh, podo wae, Mas. Emas di situ dulu dinar, itu adalah misalnya uang miliaran lah, atau uang ratusan juta gitu loh. Sekarang kan tidak dengan alat tukar emas maupun dirham, tapi alat tukarnya apa coba? Kertas atau obligasi, gitu kan? Surat berharga, bitcoin, dan sebagainya. Itu sama. Itu kalau disimpan-simpan tidak dizakati terutama. Kemudian disimpan-simpan tapi hanya untuk kebanggaan dan kekayaan tidak disedekahkan. Maka kata Allah, itu semua akan dipanaskan di neraka jahanam, lalu disetrikakan di dahi orang yang menyimpan, di lambung orang yang menyimpan, di punggung orang yang menyimpan, sambil dikatakan begini, adza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Coba ini
Harta-harta yang kamu simpan-simpan dulu, yang kamu tidak zakati, yang tidak kamu sedekahi, yang kamu simpan nikmati untuk dirimu sendiri, ini setrikakan sambil dikatakan rasakan apa yang dulu kamu simpan-simpan itu. Gitu loh. Ini bukan saya, Allah. Kalau kita sayang sama diri kita, terima ini sebagai pil pahit untuk menyembuhkan hubud dunia kita. Di ayat sebelumnya kemarin kan sudah jelas, di ayat 24 itu ya. Kita diingatkan Allah cemburu kalau anak kita, suami, istri kita, kerabat kita, harta yang kita kumpul-kumpulkan. Kan gitu. Wah, dagang yang kita takut kasadaha, kerugiannya. Wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kita upayakan, kita kumpulkan, itu kamu lebih sayangi, kamu sukai daripada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Kan gitu ada kemarin. Berarti ini alhamdulillahnya kita, dulur, masih hidup. Sekarang masih hidup. Kita belum dan mudah-mudahan tidak akan pernah disetrika dengan harta yang dipanaskan itu. Kita sekarang masih punya kesempatan untuk menghindarkan setrika itu dari dahi kita, dari lambung kita, dari punggung kita. Kita masih punya kesempatan sekarang. Istalah, telur. Kita makan soto itu seenak apapun, paling 1 mangkok, 2 mangkok itu loh udah bosen, ya kan? Kita pakai baju yang paling saman senengi di store-store, di butik-butik, saman pakai 2 kali 3 kali itu udah bosen. Kita pakai mobil yang paling sampean sukai sekalipun ketika beli milih di showroom-showroom, sampean seweneng paling 1-2 bulan itu loh sudah mulai kepingin lain. Sesederhana dan sesimpel itulah sebenarnya kita ditipu oleh dunia. Laka sesingkat itu kok kita mau tuker dengan sesuatu yang sifatnya sengeri itu. Makanya ayo kita nikmati dunia ini dengan sekedarnya saja supaya terhindar dari itu. Silahkan sampean beli bikin rumah, monggo. Tapi asalkan tidak kehujanan, tidak kepanasan, cukup. Monggo silakan beli baju, memang kita butuh. Tapi asalkan tutup aurat, tidak perlu bermerek-merek yang mahal. Monggo silakan beli kendaraan. Silakan, karena kita memang butuh. Kalau memang mampu beli mobil, silakan. Beli motor, silakan. Asalkan sesuai kebutuhan, bukan karena merek kebanggaan. Kenapa? Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Silahkan menyekolahkan anak, silahkan membelikan baju istri, silahkan. Tapi itu tadi, ayo kita batasi dengan standar agama. Dan yang tidak kalah penting, jika sudah mencapai nisabnya, ukurannya zakat. Haulnya berapa, kadarnya berapa. Jangan karena sayang eman, tapi sebenarnya kita tidak sayang, tidak eman sama diri kita di akhirat. Serius dulu, kita nikmati berapa kan? Ya. Ini saya sedang berada di Serang, di Masjid Nurullah Serang, Kabupaten Serang, SPMA Serang. Gede ini loh, coba lihat. Wah, gede banget ya. Mantap itu. Ya? Mantap banget itu. Mantap memang, siapa? 1000 orang itu masuk itu. Nah, iyalah itu. Nah, coba lihat nih. Oh, ini gedenya kayak gini. Ini nanti 24 kali 24 kalau udah jadi. Nanti 2 lantai. Belum jadi tapi. Padahal juga sedang bangun di mana-mana. Kata anak-anak saya, Bi, gimana sih Bi? Lah ya kita mau ngapain coba? Ayo kita ajak dulur-dulur. Ini saya juga nggak bangun sendiri ya, bersama dengan orang-orang yang peduli. Ya iya, nanti di mana kita bangun. Ya itu biar apa? Biar nggak ada yang disetrikakan di kita. Nggak ada. Jadi ada suatu saat Nabi Muhammad SAW itu biasanya kalau setelah sholat itu wiridan, selesai wiridan. Nah, suatu saat itu Rasulullah selesai sholat, itu langsung nggak salam, langsung pulang ke rumah. Oh, sahabat bertanya, ada apa gitu? Ternyata balik Rasulullah. Setelah balik, kemudian
Aku tahu kalian tadi bertanya-tanya, tapi ketika sholat, aku diingatkan Allah. Nah ini ada yang keliru, memahami hadis ini seolah-olah sholat itu boleh mikir yang lain. Enggak, saat itu diingatkan Allah bahwa di rumah masih ada beberapa gram emas katanya. Padahal aku tidak mau ditempati harta itu lebih dari 3 hari katanya. Kecuali untuk disedekahkan atau untuk bayar utang dan untuk jihad fisabilillah. Rasulullah itu tidak mau ditempati harta banyak-banyak lebih dari 3 hari. Kalau saya dan Saman kira-kira pengen ditempati berapa lama? Coba pengen ditempati berapa lama di saldo-saldo rekening kita itu? Ingin nambah sampai mati, Gus. Mas ya, pengen ditempati berapa lama di rekening-rekening sama tuh? Jadi ini cambukan surat At-Taubah ayat 33, 34 sampai 35. Monggo kita elaborasi kalau ada yang mau menyatakan atau menanyakan sesuatu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Ebi. Masih dingin, masih di Oku Selatan? Lagi hujan atau lagi apa ini Pak Ebi? Ini suasana lagi mendung ini nih. Oke, silakan lanjut. Yang pertama kami ucapkan selamat sampai tujuan kepada dulur-dulur SMA yang berada di pengajian ini. Selamat sampai tujuan, selamat sampai di rumah. Kemudian ini Gus, mungkin sebagai testimoni gitu. Ini ada kerabat kita dulu. Sewaktu 2 malam lagi mau meninggal, itu pernah apa namanya ini titip ada beberapa uang berapa ratus juta, kemudian ada emas itu tadi, mungkin ada berapa suku, berapa gram begitu. Nah lalu kata kata adik-adiknya ini, gimana ini? Apakah ini mau disedekahkan atau seperti apa? Nah, kata yang mau meninggal itu tadi, dia yang nitip, ini untuk dibagikan kepada anak-anak saya. Lalu kemudian setelah 2 malam kemudian dia meninggal. Nah, begitu dia meninggal itu tadi, ada saudara yang lain mau harta yang ditinggalkan itu berupa uang dan emas itu mau disedekahkan atas nama si mayit itu tadi. Apakah itu sampai kepada si mayit itu atau seperti apa? Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi simpelnya gini, kalau harta yang disedekahkan itu memang wasiatnya adalah untuk disedekahkan. Misalnya saya punya harta 10 juta atau 100 juta. Nanti kalau saya sewaktu-waktu meninggal, tolong ini disedekahkan. Sedekah ini sampai. Sedekah ini sampai. Ya. Sedekah ini sampai dan memang akan menjadi jariah buat orang yang meninggal itu. Tetapi jika dia tidak pernah begitu, dia misalnya uang 10 juta atau 100 juta ini nanti untuk si A, si B, si C, lalu ada orang yang berbaik hati, sebaiknya uang ini harusnya disedekahkan supaya jadi jariahnya si mayit. Itu enggak bisa. Kenapa? Ya dia akan menjadi kebaikannya orang yang diwarisi karena harta itu sudah menjadi harta waris loh ya. Jadi harta yang sudah ditinggalkan, begitu orang yang punya harta meninggal, itu status hartanya bukan milik orang yang meninggal lagi. Status harta itu sudah menjadi harta ahli waris. Otomatis itu. Hukum Islam begitu. Jadi kecuali yang sampean wasiatkan, dan diwasiatkan itu pun tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta waris. Jadi sampean misalnya mau wasiatkan, sampean punya aset maupun pokoknya punya aset misalnya 10 juta gitu. Lalu sampean simpan pada saat masih hidup. Lalu sampean bilang, saya nanti kalau meninggal tolong wakafkan separuh harta saya. Nah boleh. Kalau mau wakaf ya sampean pada saat hidup. Kenapa? Karena kalau sampean sudah meninggal,
itu wasiat pun hanya tidak boleh lebih dari 1/3. Itu. Tidak hanya wasiat untuk sedekah, wasiat untuk ahli waris pun begitu. Tolong nanti berikan sama ini. Nah, kalau tidak wasiat sama sekali, maka otomatis total harta itu menjadi hak waris. Jadi kalau misalnya ada orang sedekah, tapi bukan berdasarkan pesan dari almarhum, itu ya sedekah itu pahalanya ya untuk yang sedekah, bukan untuk yang meninggal. Karena yang meninggal itu sudah nggak punya hak lagi, gitu ya. Nah, inilah yang penting untuk kita bahas bagi kita, supaya kita itu tidak mengandalkan orang yang hidup. Kita harus berusaha itu pada saat kita sendiri masih hidup. Ngapain kita menunggu? Itu kan saya sering ibaratkan gini ya. Sampean dan saya itu TKI TKW di Malaysia. Lalu kita dapat harta di sana dari hasil kerja kita. Sebenarnya aman mana sih? Kita pulang dulu, harta kita tinggal di sana, kita titipkan teman atau kerabat di sana, kita pulang, harta kita tinggal, lalu kita minta mereka untuk mengirimkan setelah kita nyampe di rumah, mereka kirimkan. Itu opsi pertama. Lalu opsi kedua, sampean kerja di Malaysia, lalu sampean kirimkan sendiri harta sampean ketika sampean masih di sana, sehingga begitu sampean pulang, sampean tinggal ngambil. Kira-kira lebih aman mana? Lebih aman mana dulu? Sendiri. Kirim sendiri. Demikian pula ketika sampean dan saya masih hidup, ini TKI TKW di dunia. Kamu halaman akhirat kita, ya kita kirimkan. Jangan sampean berharap ketika mati ada orang berbaik hati ngirimkan harta sampean. Perintah Quran jelas, surat Al-Munafikun ayat 9 sampai 11. Itu kelas al-anfiqu mimma razaqnakum min qabli. Saya auzubillahi minasyaitonir rajim. Hai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah mimma razaqnakum, sebagian dari yang kami rizkikan kepada kalian itu, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datangnya mati. Loh, berarti kan kalau memang setelah mati itu bisa kirim, ngapain sih Allah dalam ayat itu kok mewanti-wanti infakkanlah sebelum mati? Kalau memang setelah mati boleh, kan logikanya gitu. Ngapain repot-repot begitu? Di ayat banyak ayat lain juga begitu. Nah, sehingga ayo kita mumpung, kan makanya Nabi Muhammad SAW wanti-wanti kita itu jagalah 5 sebelum 5. Satu diantaranya adalah jagalah hidup sebelum mati. Jagalah lapang sebelum sempit. Jagalah sehat sebelum sakit. Jagalah kaya sebelum miskin. Jagalah muda sebelum tua. Itu. Begitu, Pak Syahibul. Mohon izin, Ustaz. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Salam. Pada At-Taubah 33 itu kan disebutkan ya Ustaz. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah, ini mohon maaf ada masukan Ustaz tentang istilah rasul, kemudian huda dan dinul haq. Kalau kita lihat teks aslinya bunyinya kan seperti itu Ustaz. Tapi kalau kita lihat terjemah baik di Al-Fatih maupun di Depak, Al-Huda atau petunjuk itu dikurung dengan Al-Quran. Nah, artinya apa? Ini seolah-olah Rasul ini hanya Nabi Muhammad. Padahal yang disebutkan menurut ayat ini kan semua Rasul sebelum Rasulullah Muhammad. Kemudian yang disebut dengan Huda, kalau menurut terjemah ini kan dikurung Quran. Seolah-olah Huda itu adalah hanya Al-Quran. Padahal semua nabi, semua rasul itu jelas juga diberikan huda atau petunjuk. Demikian juga dengan dinul haq. Jadi kalau di sini dikurung, dalam kurung itu Al-Quran, seolah-olah dinul haq, agama Islam itu hanya agama Nabi Muhammad. Padahal semua nabi sebelum Rasulullah Muhammad, semuanya adalah beragama Islam.
Demikian masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar, Pak. Jadi saya selalu sampaikan di beberapa kesempatan bahwa kita ini seringkali apa ya memahami agama ini secara subjektif. Benar tadi disampaikan dan sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa agama-agama itu juga memiliki kebenarannya di masanya masing-masing. Cuma memang tidak salah juga Pak Atep. Ayat ini menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Bahwa Rasul yang dimaksud Nabi Muhammad di ayat ini adalah bicara tentang Quran. Bahwa setelah agama-agama lain, para nabi, para rasul dulu dengan membawa kitabnya masing-masing, kemudian diakhiri dengan kitabnya Nabi Muhammad ini. Gitu. Kitabnya Nabi Muhammad ini kitab yang terakhir sebagai penyempurna, gitu kan? Sebagai penyempurna yang menunjukkan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu sudah direduksi dan dikompilasi secara sempurna dalam Al-Quran. Wadinil haq juga begitu. Dulu agama Yahudi maupun agama Nasrani benar pada masanya. Tapi kemudian disempurnakan di agama yang the latest ini, yakni apa? Islam. Sehingga kalau di sini disebut wadinil haq itu adalah agama Islam, benar juga. Artinya agama Islam itu kan sebenarnya agama yang dianut juga oleh para nabi, para rasul terdahulu. Cuma memang bahasa, tata cara yang berbeda. Berbeda bukan berarti salah, tapi berbeda itu karena menurut situasi dan kondisi. Makanya di beberapa ayat lain kan disebutkan bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, kan gitu. Dalam surat Yunus ayat 37, coba dibuka Pak Atep. Surat Yunus ayat 37, juga surat Al-Maidah ayat 48, coba dibuka di sana. Al-Maidah ayat 48, Yunus 37, dan banyak lagi, tapi minimal 2 ayat itu. Iya. Oke. Ketemu? Iya. Al-Baqarah 48. Ya, dibaca terjemahannya aja. Yunus 37 atau Al-Maidah 48, silakan. Al-Baqarah. Biar juga dulur-dulur lain mendengarkan. Oke. Ketemu? Dan oke, saya bantu ya. Jadi ada yang lain sudah bisa ketemu? Bisa dibantu? Al-Maidah ayat 48 atau Yunus 37? Mohon izin Gus. Silakan Pak. Silakan Pak ya. Yunus 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya atau diturunkan dari Tuhan semesta alam. Shadaqallahul azim. Nah, tepat sekali. Jadi ayat itu menjelaskan bahwa kalaupun ini Pak Atep, di dalam ayat 33 ini, misalnya Al-Huda itu dimaknai sebagai Quran, benar juga, nggak apa-apa. Kenapa? Sebenarnya Quran itu juga membenarkan kitab sebelumnya. Sehingga kalau misalnya tadi tambahan dari Pak Atep itu juga benar. Bahwa ayat ini juga mencakup ayat kitab-kitab sebelumnya. Membenarkan. Tapi bukan membenarkan berarti kemudian yang dipegang oleh orang-orang itu masih berlaku. Enggak loh ya. Membenarkan itu harus revisi, kemudian memperbaiki, menambah, mengurangi. Dan yang berhak melakukan itu hanyalah Allah SWT. Sehingga sekali lagi memang ini satu hal yang bagus untuk kita pelajari sebagai sebuah pedoman
Nah, maka kita sebenarnya harus mengajak itu kepada dulur-dulur Yahudi maupun Nasrani untuk ya ayo kita ngikuti Quran. Kenapa? Karena ya ini juga membenarkan kitabmu yang benar-benar ada dan asli di masanya. Tapi kemudian ada tambahan-tambahan baru yang lebih untuk menyempurnakan. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Cukup nggak? Pak Islah? Pak Islah ada yang mau disampaikan? Wah ini banyak ini. Pak Adi, Bu Kumala, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Masih ada waktu, Gus? Ini waktunya udah mau habis ini. Ya, besok aja deh. Besok ya? Besok Besok aja. Bu Kumala ya? Bisa, nggak apa-apa besok kita bahas lagi. Karena ini harus ada yang sudah banyak berangkat kerja dan lain sebagainya. Tapi tolong diingatkan supaya enggak. Karena nanti pertanyaan dari dulur-dulur kayak Pak Atep tadi itu bagus, artinya nanti untuk pengetahuan dulur-dulur yang tidak sempat bertanya. Oke, tolong diingatkan atau dicatat sekarang supaya nanti besok kita bahas. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita, kita dalam siratal mustaqim ila amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimin semua. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innal adil malik wal izzati tabaraka rabbana ta'ala wa qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa qadal hasdina min al-jinn wa syaitan subhanahu rabbana natina wa lina sabina min al-qawmi dhalimin wa rabbana la tazal ربنا ما نفقت بنا ما شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك اللهم لنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم فانصرنا على القوم المسلمين اللهم فانصرنا على القوم المسلمين ربي أعوذ بك من أن يشرك الشيطان اللهم تعالى باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بقدرة الأمطار وبقدرة اللهم افرغ لنا صبرا وثبت بيننا فانصرنا على الكافرين اللهم فاتر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل من وشهاده أعوذ بالله من البلاء والبدر الشقاء والسوء والشماتة والأعداء اللهم من نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولأخي ولوالدتي ولذريتنا ونسك بنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin ya rabbi Al-Quran